Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Didin Dwi Saputro, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Terbuka. Pada video ini, saya akan menyampaikan laporan lisan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Perkantoran dengan tema Dampak Efisiensi Anggaran pada Sektor Pendidikan. Pagi hari beli pecel, pakai peyek dan sayur kenikir. Kalau dana terus dipangkas kecil, mimpi pelajar bisa tergelincir. Apa itu efisiensi anggaran? Efisiensi anggaran adalah strategi untuk menggunakan dana seefektif mungkin dengan tujuan menekan pengeluaran yang tidak perlu dan mengalihkan fokus pada prioritas utama. Efisiensi ini memang terdengar positif, tapi jika dilakukan tanpa perhitungan yang matang, bisa menimbulkan konsekuensi yang serius, terutama di sektor pendidikan. Yang mana semua itu pasti akan ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Untuk yang pertama adalah dampak positif dari efisiensi anggaran adalah mewujudkan efisiensi dan inovasi, yang mana sekolah akan terdorong untuk berpikir kreatif, misalnya melalui digitalisasi dan kerjasama dengan pihak swasta. Selanjutnya, fokus pada program prioritas, yaitu anggaran bisa dialihkan dari kegiatan seremonial ke program penting seperti pelatihan guru atau literasi digital. Dan yang terakhir, yaitu pengawasan dana akan lebih ketat, yaitu dengan pemantauan dana seperti dana BOS atau biaya operasional sekolah, yang kini makin transparan lewat aplikasi seperti Siplah dan juga Arkas. Di samping dampak positif, pastinya ada dampak negatif, yaitu pemangkasan anggaran bisa menghambat pemeliharaan fasilitas belajar seperti perpustakaan, laboratorium, hingga akses internet. Lalu beberapa wilayah, terutama daerah terpencil dan pelosok di Indonesia, bisa tertinggal karena pembangunan infrastruktur pendidikan yang tertunda. Dan yang terakhir, yaitu guru honorer dan pelatih tenaga pendidik seringkali jadi sasaran efisiensi paling awal. Kita bisa melihat fenomena yang ada di Indonesia, yaitu pada tahun 2024 hingga awal tahun 2025, yang mana banyak sekolah negeri mengalami keterlambatan dana BOS atau bantuan operasional sekolah, yang mana berakibat beberapa sekolah menunda pembelian buku baru dan perbaikan fasilitas sekolah. Lalu kegiatan ekstrakurikuler dihentikan sementara karena dana operasional yang tidak cukup. Bahkan ada guru honorer yang belum menerima honor selama 2-3 bulan. It is unfair. Education should be a right, not a privilege. Efisiensi tanpa perencanaan yang matang justru menurunkan kualitas pendidikan, terutama bagi siswa dan guru di pelosok negeri. Sebagai penutup, saya berharap bahwa efisiensi anggaran di sektor pendidikan tidak hanya menjadi soal penghematan, tetapi menjadi langkah cerdas dalam menata masa depan bangsa. Karena pada akhirnya, education is not a cost, it is an investment. Pendidikan bukan beban, melainkan bekal untuk menciptakan generasi yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing global. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngaso sung tulodo, ing madya mangunkaso, tuturi handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Let us all remember, when you cut education budget, you cut future possibilities. Mari kita pastikan bahwa efisiensi tidak mematikan harapan, tetapi memperkuat fondasi pendidikan yang adil dan merata. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat dan menginspirasi, karena pendidikan bukan hanya soal angka dan anggaran, tetapi tentang harapan, masa depan, dan kesempatan yang seharusnya merata untuk semua. Let's be part of the solution, not just the audience. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam edukasi, salam administrasi.